Ya, pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti jalannya rapat kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersama dengan Komisi 3 berikut ini. Setelah dikeluarkan debit, kreditnya, transfernya, dana realnya itu berapa, dana yang benar-benar berputar. Karena kenapa Ibu, image-nya luar biasa, 349 triliun ini membuat masyarakat ini seolah-olah Kemenkeu ini sebagai sarang terjadinya money laundry, Bu. Sayang, Bu, Kemenkeu ini. Saya yakin bahwa banyak sekali APH-APH kita, banyak sekali juga orang-orang di Kemenkeu kita ini, Bu, yang masih baik lah, masih bersih, saya yakin banyak sekali masih, Bu. Tentu juga ini perlu kita perbaikin berkaitan dengan image-nya. Yang berikutnya Ibu adalah berkaitan dengan modus wajib pajak. Berkaitan membuat beberapa perusahaan yang memberikan untuk transfer pricing. Sehingga membuat seolah-olah dia menjadi besar, Bu. Ini juga perlu diantisipasi. Catatan saya Ibu, dari daerah saya dari Dapil Kaltim Ibu, ini kaya akan tambang. Yang mereka protes Bu adalah satu berkaitan dengan pajak alat berat. Alat berat ini pajaknya Bu didapatkan di pusat, hancurnya Bu adalah di daerah-daerah penghasil tambang. Ini saya mohon Bu, kira-kira perlu di sini ada profesional yang baik Bu untuk di daerah-daerah penghasil tambang. Yang kedua Ibu adalah berkaitan dengan kebocoran berkaitan dengan kepabeanan kita Bu. Saya ingat terjadinya suatu musibah besar Bu di Teluk Balikpapan berkaitan dengan putusnya pipa Lawe-Lawe Balikpapan Bu oleh kapal asing. Kapal asing itu sudah dilelang Bu. Tahun 2018. Informasinya yang terjadi Bu adalah berkaitan dengan kargo manifest. Kargo manifestnya hanya tidak lebih daripada 15.000 ton. Dengan kapasitas kapal kita Bu adalah 85.000 ton. Artinya yang terjadi kargo manifestnya hanya 15.000 yang dilaporkan kepada negara. Ini perlu perbaikan-perbaikan Bu dalam sistem kita. Saya pertama Bu adalah sistem online ini harus diberlakukan. Yang kedua controllingnya dan monitoringnya ini Bu betul-betul harus berjalan. Ini kejadian ini Bu terjadi tahun 2018. Sementara kegiatan ekspor impor berkaitan dengan hasil sumber daya alam kita ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bagaimana hasil penerimaan pajak kita mau baik Bu kalau begini cara sistemnya? Maka APH-APH kita ini Bu perlu semuanya dilibatkan. Sekali lagi Pak Menko, saya bangga sekali dengan Bapak Pak. Mudah-mudahan memimpin APH-APH kita selaku anggota Bapak di dalam komite TPPU ini Bu, Pak Menko, ini betul-betul bisa efektif. Agar sumber pajak yang merupakan sumber utama dari pendapatan negara ini benar-benar tidak terlalu banyak kebocorannya Bu. Kira-kira untuk membuat itu tidak bocor mungkin perlu effort yang luar biasa, tetapi minimum kita bisa meminimalisirkan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya yang dijual adalah sumber daya alam kita Bu. Sumber daya manusia kita perlu kita tingkatkan untuk menutupin kebocoran-kebocoran. Ini yang saya sampaikan, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.